Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira dengan NIM H03225116 kelas Pendidikan Biologi E Universitas Sulawesi Barat dengan dosen pengampu Muhammad Aslam SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS yang membawakan materi mengenai respirasi. Nah, adapun materi yang pertama yaitu pengertian respirasi, di mana respirasi adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang bertujuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui pemecahan molekul organik, terutama glukosa dengan bantuan oksigen atau tanpa oksigen. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang terjadi di berbagai organel sel seperti sitoplasma, mitokondria, dan melibatkan enzim-enzim spesifik. Energi yang dihasilkan dari respirasi digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan seperti tumbuhan, pergerakan, reproduksi, dan reaksi kimia lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, tahap-tahap respirasi, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama, glikolisis. Pada tahap ini terjadi di sitoplasma sel. Glukosa, sumber energi utama, dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit ATP atau energi langsung dan NADH atau pembawa elektron. Dan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi di matriks mitokondria. Pirufat diubah menjadi asetil KOH dan karbon dioksida dilepaskan sebagai produk sampingan. Yang ketiga, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pada tahap ini juga terjadi di matriks mitokondria. Asetil KOA bereaksi NADH, FADH2 pembawa elektron lainnya, dan karbon dioksida. Dan yang keempat, rantai transport elektron. Nah, pada tahap ini terjadi di membran dalam mitokondria. Elektron dari NADH dan FADH2 dilepaskan dan mengalir melalui rantai transport elektron, menghasilkan gradien proton H+ di membran dalam mitokondria. Gradien protein ini kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses kemiosis. Dan yang ketiga itu ada jenis respirasi. Nah, terdapat 2 jenis respirasi, yaitu respirasi aerob, di mana respirasi aerob membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam rantai transport elektron. Proses ini menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan respirasi anaerob. Nah, pada respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen dan menggunakan senyawa lain sebagai penerima elektron akhir seperti asam pirufat dan asetaldehida. Respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Dan yang keempat atau yang terakhir itu faktor-faktor respirasi. Ada 4. Yang pertama, suhu yang optimal dapat meningkatkan laju respirasi. Dan yang kedua, ketersediaan oksigen, di mana ketersediaan oksigen yang cukup penting untuk respirasi aerob. Dan yang ketiga, ketersediaan substrat, di mana ketersediaan substrat atau glukosa penting untuk proses respirasi. Dan yang keempat itu pH yang optimal dibutuhkan untuk aktivitas enzim yang terlibat dalam respirasi. Nah, itulah tadi materi respirasi yang sempat saya bawakan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.